Kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita hari ini kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk dapat berkumpul bersama-sama dengan orang-orang soleh dan orang-orang soleha lainnya di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebuah kebahagiaan yang besar yang harus kita syukuri karena tidak semua orang diberikan Allah kesempatan seperti kita ini. Insya Allah apa-apa yang kita tinggalkan untuk bisa hadir ke majelis ini, nanti Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian balik dari sini tak pacak lagi kita gawe ke, maka Allah akan ganti nanti dengan yang lebih baik. Ya. Apa-apa yang kita tunda hari ini kemudian balik dari pengajian ini masih pacak kita gawe ke, insya Allah Allah akan berikan kemudahan dan keberkahan dalam gawean yang kita tunda untuk pengajian ini, insya Allah untuk ibadah secara umum. Dan Allah SWT bahkan akan memberikan kita banyak kebaikan. Allah SWT akan menambah banyakkan nikmat yang kita syukuri, yang kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Allah akan tambah banyak kan? Ya. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita mendapatkan banyak kebaikan dari Allah SWT. Dan kita tak ada malu dengan makhluk Allah yang lain hari ini. Di mana makhluk-makhluk Allah yang lain pada pengajian unit 7 dan sudah aku kirimkan cuplikan ceramahnya di grup ini, bahwa bahkan guru petir pun, halilintar pun dan malaikat itu bertasbih. Yusabbihur ra'du, ya. Wal malaikati, ya. Yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikati min khifati. Ya, jadi dalam surah Ar-Ra'd Allah jelaskan bahwa bertasbih guru petir ya, dengan memuji Allah dan juga malaikat. Jadi petir itu memuji Allah, bertasbih memuji Allah SWT. Dan juga di ayat yang lain Allah terangkan juga bahwa ikan-ikan di laut pun juga bertasbih memuji Allah SWT. Dan itu menjadi temuan ya, dan yang menjadi saksi adalah Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau 3 hari 3 malam di dalam perut ikan di tengah lautan yang dalam. Itu dia mendengar ada suara tasbih di luar sana. Lalu kemudian beliau sadar dan itulah yang mengingatkan beliau. Lalu kemudian beliau berdiri tegak ya, sholat di dalam perut ikan tadi. Kemudian dia bertasbih kepada Allah, dan dengan tasbih itulah Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Apa tasbih beliau yang terkenal adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi Allah sedangkan dalam Al-Quran bahwa kalau tak ada dia ini termasuk orang yang bertasbih kepada Allah, maka dia akan berada di perut ikan itu selama-lamanya. Artinya dia akan mati dalam perut ikan. Ya, bukan berarti ada yang kemudian menerjemahkan ikan yang menelan Nabi Yunus itu sampai sekarang masih hidup karena ayat tadi. Ya, maksud Allah itu adalah dia tidak akan selamat. Ya, tidak akan selamat, artinya mati di dalam musibah besar itu. Tapi karena dia bertasbih kepada Allah, maka Allah keluarkan. Dan itu juga kita rasakan, kita pengalaman ketika kita sakit, apalagi sakit COVID ya sekarang ini. Ya, dah pacak mambui ya. Mambu rendang uniang tidak kebawaan ya, sehingga tidak muncul selera nak makan dan ya. Tak naruh raso, jadi selemak-lemak masakan laju hambar lagi, kemudian kita tak kata nafsu makan dan seterusnya. Itu rasakan itu. Lalu kita kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah Taala, ya, berzikir kepada Allah, minta ampun, bertasbih tadi. Mungkin di antara bacaan kita adalah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lalu Allah berikan petunjuk hidayah, disuruhnya makan apa, minum apa gitu ya. Ada ide yang apa kita makan, kita minum. Atau mungkin yang berobat ke rumah sakit, lalu dengan itu Allah sembuhkan kita, Allah keluarkan, dan tidak Allah SWT lamukan perpanjang masa kita sakit tadi. Alhamdulillah.
Jadi ini alumni sakit kalau ya, alumni demam kalau ya. Demam tak naruh penciuman. Kau nih kalau hilang tas kan segala-gala kau nih kan pas 10 Muharram. Nabi-nabi. Amin. Mudah-mudahan karena itu kemenangan. Kan Amin ya Allah. Tapi beramal lah malam ini banyak-banyak. Mengedarkan amalan maksud yang puasa hari ini berbanyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang 10 Muharram itu banyak kisah Allah membantu memenangkan menyelamatkan Nabi dan Rasul pada masa puasa 2 hari. Dalam 10 Muharram. Iya. Jadi sunnah Nabi itu tanggal 9 Tasu'a 9 ya, itu berpuasa. Tapi kalau hari ini tidak sempat lah makan, ya, besok puasa, lusa puasa. Jadi pengganti hari 9 tanggal 9 itu ada tanggal 11. Karena memang hakikat keinginan niat Nabi, ya, tidak apa-apa karena kita bergandeng dengan hari Kamis ya. Jadi karena niat Nabi untuk puasa Tasu'a itu adalah untuk membedakan kaum muslimin dengan Yahudi yang juga puasa besok. Jadi orang-orang Yahudi juga puasa. Jadi biar berbeda, maka dia berniat tahun depan aku akan puasa mulai dari tanggal 9. Ternyata Allah SWT wafatkan beliau di bulan Rabiul Awal. Sehingga Muharram tahun depannya yang dia ngomong pada saat itu dia tak sempat lah.